Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Melvis Nae, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Swasta Nusa Timur Kioni, Kabupaten Kupang. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, SMA Swasta Nusa Timur Kioni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. salte, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semua yang berkenan hadir di kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan pengembasan salah satu materi yang saya pelajari di Guru Penggerak. Oleh karena itu, mengawalinya kita awali dengan doa, dan saya minta kesediaan salah satu teman untuk bisa memimpin kita dalam doa. Wabillahi kesempatan saya bersilakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada saat ini, jikalau saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran hadirat ya Tuhan, oleh karena kasih cinta ya Tuhan yang telah menyertai kami anak-anak-Mu dari tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami minta kepada berilah kami roh hikmat, akal budi serta pengertian yang baik, agar sebentar apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami mengerti, memahaminya dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Devi yang telah memimpin kita dalam doa. Harapannya setelah kita berdoa, kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal dan berakhir dengan baik. Baik, Ibu guru semua, mengawali kegiatan ini saya minta kesediaan Ibu semua untuk bisa berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, karena tema kita adalah tentang budaya positif, maka kita awali kegiatan ini dengan ice breaking, yaitu yuk senyum selama 30 detik. Ya, jadi Ibu bisa saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Kemudian kita senyum selama 30 detik. Ya, nanti tatap mata teman ya, jangan bibirnya, karena kalau bibirnya pasti ketawa, pasti terus. Oke, selama 30 detik ya. Siap? Siap. Oke, dimulai dari sekarang. Ditatap matanya ya, jangan bibirnya. Oke. Berikan senyum yang terbaik selama 30 detik ya. Wah, ternyata saya masih tegang ya. Belum. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk SPG-nya. Terima kasih, silakan dulu kembali. Oke, SPG ini Ibu semuanya bisa kita terapkan di kelas, khususnya kalau kita masuk di jam siang, yaitu karena anak-anak sudah mengantuk, kita bisa pakai SPG ini. Senyum selama 30 detik untuk menumbuhkan semangat atau aura positif dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita buat kesepakatan dulu. Dan di sini saya berikan pemantik
kesepakatan yang pertama yaitu di dalam forum diseminasi ini, yang pertama kita saling menghormati dan menghargai. Ya, kemudian yang berikut berbicara saat dipersilakan. Ya, kemudian yang berikut yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan dengan gembira. Oke, mungkin ada tambahan? Disilakan. Ada? Atau cukup seperti ini? Cukup? Oke, jika cukup, kita langsung saja ke materi. Ya, materinya tentang tadi temanya tentang budaya positif. Masih orang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu tersebut bisa kita dapatkan dengan menerapkan konsep-konsep berikut. Ya, disiplin positif. Saya mau tanya pendapat ibu-ibu semua terkait dengan disiplin positif. Yang bisa menyampaikan pendapatnya silakan. Apa itu disiplin positif? Siapa? Ibu Dewi. Baik, Ibu Dewi, silakan. Disiplin positif itu apa? Boleh berdiri, boleh. Ya baik Pak, menurut saya disiplin positif adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan oleh seseorang dengan tujuan agar orang lain patuh dan mengikuti hal tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Dewi. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang lain terkait dengan disiplin positif? Oke, jika tidak ada, jadi mari kita perhatikan bahwa selama ini budaya kita maknai kata disiplin itu sebagai sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain dengan tujuan supaya orang itu patuh terhadap kita. Ya, nah, tapi sebenarnya disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan orang itu bertanggung jawab, kemudian ada kesadaran dari dirinya dalam melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi yang disebut oleh Ibu Dewi itu benar bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan hal-hal yang positif yang dilakukan di sekolah. Nah, harapan dari disiplin positif adalah anak itu mampu untuk mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan. Nah, contoh, misalnya anak datang sekolah, dia itu punya kesadaran diri bahwa dia datang ke sekolah itu tujuan untuk belajar, bukan karena dipaksa, ya, atau karena untuk mendapatkan sesuatu imbalan atau pujian dari orang lain. Sehingga disiplin diri dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena paksa atau ujian bahkan hukuman. Oke, Bapak Ibu, ya, kita lanjut. Tadi di penjelasan awal bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, saya mau tanya, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah itu seperti apa? Silakan, Ibu. Ya, jujur. Oke. Ada lagi yang lain? Bertanggung jawab. Ada lagi? Oke, jadi jujur, kemudian bertanggung jawab, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di
sekolah kita itu semuanya sudah tercover di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, ada gotong royong, ada kreatif, bernalar kritis dan adil. Ya, jadi semua nilai kebajikan yang tadi seperti Bu sebutkan itu semuanya sudah tercover di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang berikut motivasi perilaku manusia. Saya mau tanya apa yang ibu pahami terkait dengan motivasi. Jadi silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan motivasi. Silakan. Oke, Ibu Devi mungkin. Baik, menurut saya motivasi adalah dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Devi. Oke, jadi motivasi itu adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu menurut Ibu Devi. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, jadi benar bahwa motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang saya pelajari dalam materi di guru penggerak yaitu terkait dengan motivasi, itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini bisa kita lihat bahwa ini motivasi karena bukan dari dirinya, atau bisa dikatakan motivasi apa? Motivasi eksternal, ya, karena bukan dari dirinya, ini motivasi eksternal. Kemudian yang berikut, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal karena bukan dari dirinya, tapi karena ada sesuatu, ada penghargaan atau ada imbalan yang akan didapatkan dari orang lain, sehingga perilaku itu dilakukan. Baik, yang berikut yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang guru, kita harusnya menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang lahir dari diri murid itu sendiri. Ya, tujuannya adalah supaya yang dilakukan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan nilai yang dia percaya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas atau sekolah. Ibu-ibu, tadi motivasi internal supaya bisa diwujudkan, maka salah satunya adalah kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Ya, kesepakatan antara siapa? Antara guru dan murid. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah itu ada kesepakatan, bukan hanya guru yang membuat kesepakatan, tapi ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ibu, keyakinan kelas itu bisa kita lakukan untuk guru dan murid di kelas. Sedangkan untuk keyakinan sekolah itu bagi kita Bapak Ibu guru itu bisa kita lakukan dengan tujuan
supaya segala perilaku atau hal yang kita lakukan itu benar-benar dari motivasi tadi, motivasi internal, bukan karena takut mendapatkan hukuman atau bukan supaya mendapatkan pujian atau imbalan, tapi kita lakukan sesuai dengan panggilan hati, bukan dipaksa atau bukan untuk mendapatkan hukuman. Yang bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Oke, nah ini contoh keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu biasanya itu kalimatnya sederhana, kemudian mudah untuk dihafal, dan biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya itu kalimat yang positif. Saya yakin yang guru bahasa Indonesia pasti lebih paham seperti apa kalimat positif itu. Nah, contohnya di sini bisa kita perhatikan, melakukan tugas atau menyelesaikan tugas itu kalimat positif. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Melakukan tugas, kemudian saling menghargai. Nah, seperti tadi kita buat kesepakatan di awal, ya, itu kesepakatan kelas. Saling menghargai, kemudian selalu bersikap positif dan seterusnya. Jadi itu sama, itu beberapa contoh terkait dengan keyakinan kelas. Ya, yang berikut kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu belajar kebutuhan dasar manusia? Oke, kita akan temui jawabannya di penjelasan selanjutnya. Sebelumnya saya mau tanya ibu-ibu semua, kira-kira misalnya ibu Devi sebagai manusia kebutuhan dasarnya apa? Atau ibu maunya diapakan sebagai manusia? Oke, disilakan ibu. Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang, Ya. kebebasan, Ya. Nah, jadi ibu sebagai manusia butuh untuk dicintai, disayangi, kemudian bebas suka. Itu masih ada? Cukup. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan Ibu Dewi. Ya. ya, tambahkan kebutuhan yang lain itu bertahan hidup, Bertahan hidup, kesenangan, dan pengakuan dari orang lain. pengakuan dari orang lain. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Devi dan Ibu Dewi. Baik, jadi yang tadi disebutkan itu tentang kebutuhan dasar. Jadi sebagai manusia kita butuh untuk disayang, butuh untuk diterima, kemudian butuh pengakuan dari orang lain, butuh bertahan hidup dan seterusnya. Nah ini mari kita perhatikan bahwa ketika seseorang murid melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan aturan atau melanggar peraturan, itu tentunya disebabkan karena mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya itu sebagai manusia, itu kita lihat di sini ada 5 yang kami pelajari. Itu yang pertama bertahan hidup, jadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang berikut penguasaan, yang keempat itu kebebasan, yang kelima itu kesenangan. Oke, untuk penjelasannya mari kita perhatikan kasus berikut ini. Misalkan ada sebuah kasus seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Dino. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Dino yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
menurut Anda kira-kira apa alasan Tino melakukan hal itu? Oke, saya mau minta pendapat dari Ibu semua. Jika Ibu berada di posisi Ibu Ambar dan sedang menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Dan menurut Ibu, kira-kira alasan Tino melakukan itu karena apa? Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, disilakan. Oke, ada? Ya, misalnya kita memposisikan diri sebagai Ibu Ambar, lalu di dalam kelasnya kita menghadapi situasi di mana Tino itu seringkali bikin ulah dan meminta bekal temannya dengan paksa. Nah, kalau ibu-ibu semua ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kemudian menurut ibu, alasan apa tidak melakukan hal itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, mari kita perhatikan. Ya. Di sini alasan yang pertama, Tino melakukan hal itu mungkin karena dia lapar. Ya, karena dia lapar atau karena orang tua yang membawa bekal makan siang, maka Tino melakukan hal tadi, di mana dia meminta bekal pada teman itu dengan paksa karena dia lapar. Jadi itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tino adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu alasan yang pertama. Jadi di dalam kelasnya kita, ketika dalam pembelajaran kita harus memperhatikan tindakan anak. Misalnya dia melakukan hal seperti ini, maka pasti ada sesuatu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan hal itu. Oke, yang berikut, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ya, mungkin karena dia kekurangan kasih sayang, jadi dia butuh perhatian. Nah, karena butuh perhatian, dia mengganggu temannya. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tino adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ya karena Tino mau supaya teman itu menjadi takut akan dia, atau Tino mau supaya teman-teman itu menuruti keinginannya Tino. Nah, itu bisa kita lihat bahwa Tino itu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai adalah kebutuhan dasar apa? Ya, kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian yang berikut, yang keempat, ya bisa saja karena dia bosan dengan makanan yang diberikan oleh ibunya, atau bukan sih itu hanya bekal yang sama, tidak bervariasi atau hanya itu saja. Sehingga membuat Tino harus meminta bekalnya kepada temannya dengan paksa. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tino. Kira-kira kebutuhan apa? Ya, kebutuhan bebas. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika di dalam pembelajaran atau apapun yang kita temui, misalnya siswa melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita harus mengerti atau kita harus mempelajari materi ini bahwa ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Karena tidak terpenuhi, maka mereka bisa melakukan tindakan itu. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Oke. Nah, yang berikut, posisi kontrol guru. Ini ada kaitannya dengan kita memahami kebutuhan dasar tadi. Nah, posisi kontrol guru yang kami pelajari kurang lebih ada 5, yaitu yang pertama sebagai pembuku.
biasanya tidak berdialog dengan murid, tetapi ketika ada kesalahan yang dilakukan langsung dihakimi, langsung divisasi. Posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya buat merasa bersalah, itu biasanya kita akan bersama atau kita bicara sampai membuat anak itu merasa dirinya bersalah. Itu posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, kalau di posisi teman itu kita berdialog dengan murid itu santai, kita merasa seperti itu adalah teman kita. Dan yang berikut, pemantau. Kalau untuk pemantau ini biasanya murid itu sering melihat atau dia orangnya itu checklist terhadap aturan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia akan menyampaikan, kamu tahu kan konsekuensinya, atau kamu tahu aturan di sekolah kita seperti apa, atau kelas kita seperti apa. Itu sebagai seorang pemantau. Nah, yang berikut, manajer. Nah, untuk manajer itu adalah kita memposisikan diri sebagai seorang yang komunikatif dengan murid, tidak langsung menghakimi, tapi kita berdialog dengan murid, menanyakan alasan, karena sebenarnya kita biasanya disebutkan tentang kebutuhan dasar bahwa manusia melakukan segala sesuatu atau sesuatu itu mungkin karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga posisi manajer membawa kita untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan murid, menanyakan mungkin ada alasannya atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya tindakan itu dilakukan. Oke, nah bisa kita lihat di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa posisi guru sebagai penghukum biasanya akan berkata begini, berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, bisa seperti itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang berikut, jikalau membuat merasa bersalah, itu kalau berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Ya, kalau untuk posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sedangkan kalau teman itu biasanya guru akan berkata, lakukan demi ibu atau demi bapak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk pemantau itu biasanya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa guru akan berkata apa peraturannya, atau guru akan berkata konsekuensinya apa. Itu sebagai seorang pemantau. Nah, kalau manajer, nah tadi yang saya sampaikan bahwa dia akan berkomunikasi atau berdialog dengan murid, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah tadi kita baca sebelumnya, bahwa guru akan menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikut, guru dengan murid mencari, memperbaiki solusi, ya, memperbaiki atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Bukan langsung menghukum, bukan langsung menghakimi, tapi mencari solusi secara bersama. Itu posisi manajer. Oke, jadi dari kelima posisi kontrol guru yang sudah kita bahas tadi, kira-kira sebagai guru yang baik kita harus mengambil posisi yang mana? Yang kelima, manajer. Ya. Jadi kita sebagai guru kita harus mengambil posisi kontrol yang kelima atau posisi kontrol sebagai manajer. Tujuannya apa? Supaya kita itu tidak menghakimi murid, tapi kita mencari tahu alasan di balik tindakan yang dia lakukan. Ya, sehingga anak itu dia tidak menjadi rasa bersalah, tapi dia tahu bahwa yang dia lakukan memang benar salah, tapi dia mencoba untuk mencari solusi. Oke, jadi kita sebagai guru yang baik harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah,
untuk melakukan atau sebagai posisi manajer, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita bisa menggunakan atau kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini mungkin sesuatu yang baru ya, baru ini kan. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi di dalam menstabilkan identitas ini biasanya guru akan mengatakan seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau kita bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang berikut di dalam menstabilkan identitas kita bisa mengatakan bahwa kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Biasanya di dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu guru tidak mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi fokusnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita menyampaikan kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau berbuat salah itu hanya yang wajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kata-kata di dalam validasi tindakan yang salah itu seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kemudian yang berikut, apa yang penting bagi kamu. Di dalam validasi tindakan yang salah pasti kita lakukan seperti itu. Tapi ingat bahwa validasi tindakan yang salah ini bukan berarti kita menyetujui apa yang dilakukan. Bukan seperti itu. Bukan berarti kita menyetujui bahwa yang dilakukan itu salah, jadi kita menyetujui tidak. Tapi di sini kita menanyakan, pasti ada alasan kenapa dia melakukan itu. Ya. Kemudian yang berikut, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Ya. Kemudian yang berikut mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, biasanya di dalam peningkatan keyakinan ini pertanyaan seperti ini akan muncul. Apa nilai yang kamu percaya bisa sekolah kita? Atau bisa kita katakan nilai-nilai apa yang kita sepakati? Ya, kira seperti itu. Atau bisa kita katakan apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu? Itu bisa kita tanyakan di dalam tahap ini, yaitu menanyakan keyakinan. Baik, jadi ibu semua, sebagai seorang guru yang baik, kita harus punya kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, dan kita wujudkan di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif itu bisa kita terapkan dengan konsep-konsep inti yang tadi sudah disampaikan. Itu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan yang berikut keyakinan kelas atau sekolah, yang berikut kebutuhan dasar manusia, yang berikutnya lagi posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, intinya seperti ini, bahwa disiplin positif itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak itu belajar untuk bertanggung jawab atau mereka sadar
secara pribadi tentang hal yang mereka lakukan. Dan harapannya bahwa disiplin itu setelah tertanam di dalam diri, mereka melakukannya secara motivasi itu secara internal, bukan karena dipaksa, tetapi karena lahir dari diri sendiri. Ya, kemudian yang berikut, untuk memunculkan motivasi itu, motivasi dari diri, maka kita buat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, dengan cara yang pertama, kita juga mempelajari kebutuhan dasar manusia, karena setiap tindakan pasti karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya kebutuhan itu, makanya tindakan itu bisa terjadi. Kemudian yang berikut, kita sebagai guru perlu memposisikan diri secara benar, karena terangkat dari tadi bahwa setiap perilaku itu pasti karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka kita sebagai guru, kita tidak boleh langsung menghukum ataupun mereka merasa bersalah dan seterusnya, tapi kita harus berkomunikasi dengan mereka, berdialog dengan mereka, menanyakan alasan mereka mengapa melakukannya, kemudian kita bisa mencari solusinya secara bersama. Kemudian yang berikut, caranya dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi yang sudah disampaikan bahwa ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, adalah menentukan keyakinan. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi budaya positif, dan kita masuk di sesi yang berikut, sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, bisa disampaikan pertanyaannya, atau mungkin tanggapan yang konstruktif bisa diberikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Siapa? Ada? Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan motivasi internal. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada yang berarti luar biasa pertanyaannya. Yang dimaksud dengan motivasi internal. Saya izin untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bu Devi, bahwa motivasi internal itu seperti apa, atau apa yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, kita harus pahami dulu motivasi itu apa. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa motivasi itu adalah dorongan, ya, dorongan untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Nah, jadi dorongan atau sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, jikalau pertanyaannya adalah motivasi internal, maka bisa saya sampaikan bahwa motivasi internal itu adalah dorongan yang dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh, biasanya anak datang sekolah. Anak datang sekolah itu ketika dia punya motivasi internal, maka dia datang karena dia yang mau datang belajar, bukan karena orang tua menyuruhnya untuk datang sekolah untuk belajar, tapi karena memang dia pengen untuk belajar. Dari dirinya ada muncul keinginan sendiri untuk belajar. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami atau ada tanggapan balik? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Masih, oke. Silakan Ibu. Ibu Dewi. Ya baik, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya, tadi kan Pak sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, keyakinan kelas itu dibuatnya setiap semester atau
satu kali saja selama anak ada dalam sekolah. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Mari kita beri nomor depan Ibu Dewi. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Terkait dengan keyakinan kelas ya. Nah, pertanyaannya, keyakinan kelas itu dibuat per semester atau dibuat selama anak itu ada di sekolah? Nah, untuk keyakinan kelas itu kita buat itu karena keyakinan kelas itu bersifat dinamis, maksudnya bisa dirubah seiring berjalannya waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat per semester. Di awal pembelajaran sebelum kita melakukan pembelajaran, di awal sekali kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, tujuannya adalah supaya di dalam pembelajaran kita bisa keyakinan kelas itu bisa menuntun kita, begitu. Jadi ketika ada pelanggaran, maka kita kembali ke keyakinan kelas.